Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apa dampak negatif dari riba dan maisir dalam ekonomi. Dampak negatif riba dalam ekonomi ialah dapat membuat terjadinya krisis ekonomi pada suatu negara atau bahkan dunia. Karena dalam praktik riba ini, dengan memberikan bunga yang besar tanpa memperhatikan kemajuan ekonomi si peminjam. Misalkan suatu perusahaan ingin meminjam uang kepada bank dengan bunga 5% atau 10%, bunga yang cukup besar. Kemudian perusahaan tersebut dalam proses pembuatannya ini atau dalam proses berjalannya ini tidak maju atau tidak berkembang, maka perusahaan tersebut otomatis terbebani oleh bunga yang diberikan oleh bank. Karena bunga yang besar ini, maka perusahaan harus mau tidak mau menjual berbagai asetnya atau menjual berbagai sahamnya untuk membayar hutang kepada bank ini. Dan jika perusahaan menjual sahamnya atau menjual perusahaannya, otomatis timbullah pengangguran di negara tersebut, dan semakin banyak pula kemiskinan. Dan pengaruh buruknya yaitu salah satunya juga yaitu penurunan investasi, karena ya seperti yang saya bilang tadi, karena bank memberikan bunga yang sangat besar kepada peminjam sehingga sangat membebani peminjam. Jadi banyak ekonom juga yang mengatakan bahwa kehancuran suatu ekonomi dilandasi oleh adanya praktik ribawi ini yang sangat merusak sistem perekonomian baik di suatu negara ataupun dunia. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Apa fungsi dari Dewan Pengawas Syariah atau DPS? Sesuai namanya, Dewan Pengawas Syariah berfungsi untuk memberikan saran atau nasihat kepada direksi agar menjalankan produk-produk bank syariah tetap pada prinsip syariah, serta mengawasi segala kegiatan yang ada pada bank syariah agar tetap menjalankan prinsip syariah tersebut sesuai dengan anjuran Al-Quran dan hadis. Dan juga memberi penilaian atau mengawasi segala produk-produk baru yang diciptakan oleh bank syariah, apakah produk tersebut memenuhi prinsip syariah atau tidak. Ya, yang selanjutnya yaitu fatwa DSN tentang tabungan. Yang pertama, tabungan itu dibagi menjadi 2 jenis, yaitu tabungan yang tidak dibenarkan. Tabungan yang tidak dibenarkan ini tabungan yang terdapat bunga di dalamnya. Yang kedua, tabungan yang dibenarkan. Tabungan yang dibenarkan ini tabungan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu mudharabah dan wadiah. Dalam prinsip mudharabah, transaksi di sini si nasabah ini bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan bank bertindak sebagai pengelola dana. Nah, dalam pengelolaan dana tersebut, bank bebas melakukan apa saja kepada dana tersebut asalkan tidak melanggar hukum syariat atau hukum syariah. Modal harus dinyatakan dalam bentuk tunai, tidak boleh dalam bentuk piutang. Kemudian pembagian keuntungan antara bank dan nasabah harus disepakati terlebih dahulu pada akad. Jadi tidak boleh semena-mena, tidak boleh seenaknya. Harus disebutkan dalam akad. Yang ketiga itu ketentuan umum tabungan berdasarkan wadiah. Nah, dalam hukum wadiah ini tabungan bersifat simpanan. Simpanan ini bisa diambil kapan saja ataupun berdasarkan kesepakatan yang dibuat pada akad sebelum menabung atau pada saat menabung. Selanjutnya, jelaskan mengenai kendala pengembangan Baitul Mal atau BMT. Jadi kendala dalam pengembangan Baitul Mal ini atau yang disingkat BMT
selalu berkaitan dengan penggalian dana masyarakat, yang mana penggalian ini tidak pas gitu loh, karena tidak adanya payung hukum yang diberikan pemerintah kepada BMT, sehingga dalam mempromosikan produk-produk simpanannya, masyarakat jadi ragu gitu loh. Ketika BMT menyampaikan produk-produknya, maka masyarakat ragu karena fasilitas yang dimiliki BMT pun tidak lengkap atau kurang prima atau tidak pas gitu dengan hati masyarakat, sehingga masyarakat ragu untuk menginvestasikan atau menabung uangnya pada BMT. Dan juga misalkan ATM pada BMT ini harus serba on time dan tidak adanya jaminan dari pemerintah atas produk-produk yang dikembangkan oleh BMT. Kemudian juga produk-produk pada BMT ini kurang inovatif atau kurang berkembang gitu, kurang dapat diterima oleh masyarakat, tidak maju, hanya begitu-begitu saja, hingga masyarakat pun kurang tertarik untuk menginvestasikan atau menabungkan uangnya pada BMT. Selanjutnya, kendala lain yang terjadi atau yang menjadi hambatan pada BMT untuk mengembangkan produknya adalah pendirian BMT yang mudah, terkesan asal berdiri, diperparah SDM yang kurang mumpuni. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu apa perbedaan antara asuransi syariah dengan asuransi konvensional? Perbedaan yang pertama yaitu terletak pada prinsip dasarnya. Pada prinsip dasar asuransi syariah, resiko yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak, yaitu antara perusahaan asuransi dengan peserta. Jadi peserta itu harus saling tolong-menolong. Begitu pula dengan perusahaan asuransi. Jadi antara perusahaan dengan peserta harus bekerja sama satu sama lain. Sedangkan pada asuransi konvensional, pemindahan resiko dari peserta ke perusahaan itu bersifat penuh. Jadi perusahaan asuransi menanggung penuh resiko yang terjadi pada pesertanya apabila terjadi kecelakaan, kesehatan, atau kehilangan nyawa dan lain sebagainya. Itu segalanya ditanggung oleh perusahaan. Yang kedua yaitu akad dan perjanjian. Pada asuransi syariah, akad yang digunakan yaitu akad takaful atau tolong menolong, yang mana akad ini apabila terjadi kecelakaan pada salah satu peserta, maka peserta lain saling tolong menolong dan menggunakan dananya itu atau yang disebut dengan dana tabaru atau dana sosial untuk diberikan kepada si yang mengalami musibah ini. Yaitu yang ketiga, pemilikan dana dan pengelolaan. Pada asuransi syariah, dana dimiliki semua peserta dan perusahaan hanya sebagai pihak pengelola dana tersebut. Dan dana tersebut harus dikelola oleh perusahaan sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan pada perusahaan asuransi konvensional, peserta membeli premi yang dijual oleh perusahaan. Kemudian dana tersebut bisa dialihkan oleh perusahaan kepada investasi atau pertimbangan lain produk yang disediakan oleh perusahaan. Yang keempat, pengawas dana. Ini yang ciri-ciri yang sangat menonjolnya. Pada asuransi syariah terdapat pengawas syariah atau Dewan Pengawas Syariah yang mana bertugas untuk mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap pada hukum syariah. Sedangkan pada asuransi konvensional tidak terdapat Dewan Pengawas Syariah. Yang terpenting, asuransi konvensional ini tidak melanggar undang-undang atau hukum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK.